Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Widian Faiz Rabani dengan NIM 1090625000058. Kelas 09D, jurusan Sistem Informasi. Jadi, saya di sini akan membawakan materi yang berjudul Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi poin-poin yang akan saya bahas ialah yang pertama, ayat pondasi yaitu Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 dan hadis riwayat Al-Muwatta 1395. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan hadis riwayat Al-Muwatta 1395 yang berbunyi, hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Yang pertama yaitu kitab Allah atau Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu sunnah-sunnah Rasul atau sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jika kalian tidak akan meninggalkan dua hal tersebut, insya Allah kalian akan berpegang teguh di jalan yang benar. Jadi yang kedua, yang poin yang akan saya bahas yaitu latar belakang dan keraguan. Poin latar belakang, mengapa banyak yang mengklaim keraguan di dalamnya, dan lalu mengapa masih ada yang ragu. Jadi membedakan antara keraguan, syak atau ketidaktahuan, jahal. Jadi di sini ada dua kata yaitu syak dan jahal. Jadi syak itu dia itu keraguan dan jahal itu ketidaktahuan. Jadi banyak orang-orang yang tidak tahu kalau Al-Qur'an itu banyak sekali manfaatnya, dan memang Al-Qur'an itu benar-benar tidak ada kebodohan dan keraguan. Dan juga banyak orang-orang yang syak, yang bingung akan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor penghalang, ada subjektif dan eksternal. Yang subjektif adalah berprasangka buruk kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sok-sokan benar, atau dia itu melihat Al-Quran itu dari hawa nafsu. Yang terus ada eksternal yaitu kesalahan dalam memahami isi Al-Quran atau informasi yang salah. Jadi banyak orang-orang awam yang tidak tahu ketika dia tidak belajar Al-Quran dan melihat Al-Quran di internet, seperti ayat-ayat yang dilecehkan, ayat-ayat yang salah, padahal Al-Quran itu tidak salah, guys. Jadi yang poin selanjutnya yaitu otoritas sejarah. Jadi Al-Quran itu mempunyai sejarah. Sejarah Al-Quran ialah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Allah dan ditugaskan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu mempunyai penjagaan dari segi hafalan, tulisan, dan kodifikasi. Kalau dari segi hafalan yaitu yang dihafal oleh ribuan sahabat. Jadi awal mula Al-Quran ini diturunkan oleh Nabi, yaitu Nabi menghafalkan Al-Quran secara perlahan atau berangsur-angsur, dan diturunkan kepada sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat ini mengabadikan Al-Quran di dalam batu nisan, batu secara tulisan, dan di kulit hewan. Lalu ada kodifikasi, proses pembukuan. Jadi pada era sahabat Abu Bakar As-Siddiq, pembukuan Al-Quran itu masih sangat sedikit, dan dilanjutkan ke era Utsman bin Affan. Yaitu pada saat era Utsman bin Affan, pembukuan Al-Quran memastikan keragaman teks di seluruh dunia. Jadi seluruh dunia ini, Al-Quran yang dipakai di seluruh dunia ini teksnya yaitu berasal dari zaman era sahabat Utsman bin Affan. Jadi poin yang akan saya bahas selanjutnya ialah kemujizatan internal.
Jadi Al-Quran mempunyai kemujizatan, itu ada dua. Kemujizatan ijaz lugawi atau bahasa, dan ada ijaz ilmiah atau ijaz ilmiah. Yang pertama, ijaz lugawi bahasa, yaitu keindahan Al-Quran dan sastra Arab Al-Quran itu sendiri yang tidak dapat dibandingkan oleh para syair Arab. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Arab sangat mahir dalam bersyair, sangat-sangat indah dalam melantunkannya. Namun syair-syair Arab, orang Arab zaman dahulu tidak dapat dibandingkan dengan keindahan Al-Quran, tidak dapat disamakan, tidak dapat dibeda-bedakan. Yang kedua, yaitu ada ijaz ilmi atau ijaz ilmiah. Ada isyarat-isyarat fakta-fakta ilmiah, yaitu dalam segi astronomi, matematika, kesehatan, dan lain-lain. Contohnya seperti yang sekarang yang telah beredar di internet, ada danau di dalam lautan, dan matahari terbit dari timur dan terbenam ke barat. Lalu ada air asin yang tidak dapat menyatu dengan air tawar, dan begitu pula dan lain-lain. Lalu poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah penegasan kembali bahwa klaim ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yaitu la raiba fih adalah pernyataan fundamental yang didukung oleh bukti sejarah internal dan rasional. Lalu otentitas Al-Quran terjaga secara mutlak, baik itu secara fisik maupun yang lainnya. Kemujizatan bahasa, ilmiah, dan hukum membuktikan ia berasal dari Yang Maha Tahu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi Al-Quran layak dijadikan sumber petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia, utamanya tanpa keraguan. Yang terakhir yaitu penutup. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.